saat ini kami akan melakukan praktikum sifat cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya. Untuk alat dan bahan, yang pertama buku modul sebagai panduan praktikum dan alat tulis. Yang kedua, ada cermin datar, kertas yang sudah dilubangi untuk celah cahaya, senter, busur derajat. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar 7.1 yang ada di modul. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalan berkas cahaya pada saat dan sebelum sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul tersebut R. Dan letakkan satu buah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk dalam cermin datar tersebut. Percobaan yang kedua, kami akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada buku modul sebagai panduan praktikum. kemudian yang kedua ada cermin cembung, Dan ketiga ada kertas sebagai layar. Dan yang terakhir ada lilin. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung, susunlah alat seperti gambar 7.2 yang ada di modul. Nyalakan lilin dan amati dengan baik jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Untuk percobaan selanjutnya, kami akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada modul sebagai panduan praktikum. yang kedua ada cermin cekung, Dan yang ketiga ada kertas sebagai layar. Keempat ada penggaris. Serta yang terakhir ada lilin. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung, susunlah alat seperti gambar 7.3 yang ada di modul. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya bekas cahaya pada saat dan sebelum sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalan berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau layar agar pada layar terbentuk bayangannya jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Jika benda cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Berikutnya kami akan melakukan praktikum pembiasan cahaya. Untuk alat dan bahannya, yang pertama lensa cekung, yang kedua mangkok kaca sebagai pengganti balok kaca, Ketiga lensa cembung. Keempat ada penggaris. Kemudian ada kertas sebagai pengganti layar dan celah cahaya, kemudian senter dan juga lilin. Percobaan pembiasan cahaya, susunan lampu senter, celah, dan balok kaca seperti gambar 7.4 yang ada di modul. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya bekas sinar pada saat sebelum dan sudah menembus balok kaca. Gambarkanlah jalannya bekas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Dan kedua, pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat dan antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan dan lahan menjauh huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi besar dan kabur agar tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Dan pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku Anda dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Lakukan percobaan difraksi, interferensi, dan diversi. Untuk alat dan bahan, yang pertama kami menggunakan modul sebagai panduan praktik. yang kedua kami menggunakan CD kaset sebagai pengganti lampu TL, Dan yang terakhir ada senter.
Pada percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi, susun lampu TL, penggaris panjang, dan kisi seperti gambar yang ada di modul. Setelah lampu TL dinyalakan, lakukan pengamatan dengan menggunakan kisi 3000 celah atau cm atau D1/300 cm. Jika yang dipilih warna ungu, ukurlah jarak warna ungu yang Anda dilihat ke lampu TL. Catat orde atau warna ungu ke beberapa lampu TL yang Anda amati tersebut. Ukur jarak kisi ke lampu TL. Difraksi cahaya atau fenomena pelanturan cahaya ketika melewati celah sempit atau penghalang. Dalam praktikum difraksi, cahaya laser dilewati melalui celah tunggal atau kisi difraksi menghasilkan pola gelap terang yang dapat diamati di layar. Pola tersebut membuktikan bahwa cahaya bersifat gelombang. Pengukuran jarak antara pita terang dan pita gelap digunakan untuk menentukan panjang gelombang cahaya. Interferensi cahaya terjadi pada saat dua gelombang cahaya atau lebih bertemu dan berinteraksi menghasilkan pola perpaduan gelap dan terang.